Bismillahirrahmanirrahim. Kenaan dengan ayat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna, bahwa perempuan memang paling baik ada di rumah. Bagaimana dengan zaman sekarang yang kadang kalau kajian nggak cukup dengan online, harus bertatap muka. Saya katakan tadi, perempuan boleh keluar rumah, boleh. Perempuan silakan keluar rumah asalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, ketika belum menikah dapat izin dari orang tua. Ketika sudah menikah dapat izin dari suami. Kedua, menutup aurat dengan rapi. Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabi kuli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihina min jalabibihinna dzalika adna yafrafna fala yudhain. Katakan wahai nabi pada istrimu, anak-anakmu dan istri orang-orang beriman atau perempuan-perempuan beriman, ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Fungsimu pakai jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuh, yang tidak ketat, tidak tipis. Karena khawatir kalau ketat tipis termasuk kategori berpakaian tapi telanjang. Kata Rasul, orang-orang yang berpakaian tapi telanjang tidak bisa cium bau syurga, apalagi masuk syurga. Oleh karena itu, pakai penutup aurat dengan rapi untuk menjadi dirimu berwibawa, menjadi dirimu pelindung yang sangat luar biasa dengan hijab yang menutup auratmu dengan baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak khalwat, tidak berdua-duaan dan tidak ikhtilat, tidak campur baur dengan laki-laki. Coba pelajari surah Al-Qasas ayat, kemarin saya mengisi di Salatiga tentang ini. Penting sekali untuk kita tahu. Surah Al-Qasas ayat 25, kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Miliki akhlak pemalu. Engkau boleh keluar rumah tapi miliki akhlak pemalu, jalanmu malu. Artinya adalah tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Dan kemudian kalimat ini dilanjutkan dengan qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan seterusnya. Artinya adalah sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kepada kami. Singkat, padat, jelas. Perempuan bicara kepada laki-laki mahram yang bukan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Singkat, padat, jelas, tidak menye-menye. Menye-menye itu adalah kalau Ricis langsung gitu ya, dia suka begitu. Suka di komediin. Udahlah, kalau kita sama laki-laki asing, kalau sama suami bolehlah kita memang harus, bukan boleh ya, memang harus kita luar biasa gitu. Tapi kalau sama laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram kita, engkau berkegiatan di luar rumah, bicara boleh, boleh, berteman boleh, boleh, bersahabat boleh, boleh, tapi bicaramu adalah singkat, padat, jelas, sesuai keperluan. Seperti dengan kalimat yang diucapkan di surah Al-Qasas ayat 25 tadi, anak-anaknya Nabi Syuaib alaihissalam ketika dibantu oleh Nabi Musa. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa keluar dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Musa tinggal di Madian dan melihat ada dua perempuan yang ngantri dari tadi nggak ngambil air. Karena orang-orang cowok-cowok, laki-laki lagi ngambil air di sumur untuk ternak mereka. Perempuan ini nggak mau ikhtilat, nggak mau campur baur dengan laki-laki. Maka Nabi Musa tolong perempuan tersebut. Maka tolong perempuan tersebut, setelah ditolong mengatakan, wahai Musa, ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah karena engkau telah berbuat baik. Lihat kalimatnya, kalimat yang singkat, padat, jelas dan seperlunya saja. Perempuan boleh keluar rumah asalkan memiliki akhlak pemalu, kemudian tidak khalwat dan tidak berdua-duaan, dan kemudian tentu saja menghindari diri dari fitnah. Silakan saja engkau boleh keluar rumah dengan syarat seperti itu. Tapi tadi saya katakan frekuensinya adalah memang kita pergi keluar rumah dengan alasan yang syar'i. Jadi kita pergi keluar rumah untuk sebuah keperluan. Kalau sudah selesai keperluan itu, cepat pulang ke rumah. Saat ini saya pergi di sini, apakah saya pergi begitu saja? Tidak. Ada Maryam, ada suami yang senantiasa mendampingi dakwah ini, sehingga pergi yang saya jalani ini adalah dengan mahram, dan insya Allah lebih selamat lah insya Allah. Kemudian berikutnya, jadi boleh ya keluar rumah dengan alasan-alasan yang tadi.